Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Puji syukur hanya kepada Allah Rabb semesta alam yang memberikan banyak nikmat sehingga kita harus senantiasa mensyukurinya. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalannya sampai akhir zaman. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Cigudeg kelas 10 yang sudah dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Cigudeg. Selamat datang di SMA Negeri 1 Cigudeg. Selamat bergabung dengan kami untuk menoreh prestasi terbaik kalian, untuk mengaktualisasikan diri kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, dan orang-orang yang mampu membanggakan orang tua serta alma mater. Terkait dengan kegiatan MPLS di tahun pelajaran 2020-2021 yang keadaannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun ini, pada bulan ini kita yang sebelumnya mungkin sudah pada tahu bahwa musibah terjadinya penyebaran penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan kita, sehingga dalam proses kegiatan belajar mengajar pun menyesuaikan dengan protokol kesehatan sesuai dengan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk wilayah 1, sehingga pada MPLS tahun ini pun kita berbeda. Yang biasanya mungkin ketemu tatap muka langsung di kelas, saat ini kita hanya melalui media audio visual. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang cara belajar yang efektif. Kenapa materi ini begitu penting harus disampaikan, terutama kepada para peserta didik baru? Karena tadi harapan dari kita semua, baik orang tua maupun lembaga pendidikan, kalian bisa sukses belajar di sekolah ini, menoreh prestasi terbaiknya, dan bisa lulus dengan kemampuan yang membanggakan, baik oleh kemampuan yang akademis maupun non akademis yang bisa kalian torehkan selama belajar di SMA Negeri 1 Cigudeg. Belajar itu bisa dilakukan sepanjang hayat, seperti hanya yang disampaikan oleh hadis Rasulullah ya, bahwa belajar itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Tapi proses itu akan efektif jika kita punya cara-cara yang mendukung proses tersebut berlangsung secara baik dan benar. Sebelum kita bahas tentang cara belajar yang efektif, kalian harus paham dulu apa itu pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan terjadinya perubahan pada dirinya, baik perubahan tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Perubahan tingkah laku ini yang diharapkan menjadi ending terbaik atau terbesar dari sebuah proses pembelajaran. Sehingga di kurikulum 2013 kita mengenal dengan adanya pendidikan karakter. Perubahan pengetahuan tentunya diukur dengan bertambahnya keilmuan kalian yang nanti akan bisa dilihat dan terukur melalui proses penilaian dari sisi pengetahuan, yang bisa dibuktikan dengan nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 6 mungkin selama belajar di sekolah SMA Negeri 1 Cigudeg ini. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang kalian peroleh,
tentunya nanti juga akan mewarnai kemampuan dan karakter serta perilaku kalian di kehidupan keseharian. Kemampuan keterampilan juga sangat menentukan keberhasilan seseorang. Keberhasilan seseorang dalam hidup tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pengetahuan dia atau secara keilmuan saja, tapi juga harus didukung oleh keterampilan atau skill yang dimiliki. Oleh karenanya, perubahan keterampilan ini juga harus terlihat dan terukur. Sehingga nanti dalam proses penilaian pun ada yang disebut dengan nilai keterampilan yang bisa diuji dengan tes project, produk, ataupun portofolio. Sedangkan untuk perubahan sikap, kita berharap semua siswa atau semua peserta didik memiliki perilaku yang baik itu dari perilaku spiritualnya maupun perilaku sosial. Ketiga komponen ini di dalam kurikulum 2013 itu dilakukan proses penilaiannya secara autentik. Sehingga nanti kalau kalian mungkin sudah mengalami proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Cigudeg yang sudah menerapkan kurikulum 2013, kalian akan menghadapi 3 proses penilaian belajar tersebut, baik proses penilaian pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Berikutnya, gimana caranya biar belajar kita bisa berlangsung secara efektif dan menghasilkan perubahan perilaku tadi? Ya, yang pertama harus kita persiapkan adalah berdoa. Doa ini adalah hal yang terpenting bagi kita, khususnya seorang muslim, mukmin atau apapun agamanya, karena kita semua percaya bahwa segala sesuatu, kekuatan apapun di dunia ini tanpa diiringi oleh izin Allah, ya tentunya tidak akan kita miliki. Oleh karenanya setiap orang yang akan melakukan proses belajar, pertama luruskan niat kita semata-mata mencari keridhaan Allah. Yang kedua, bagaimana kita memunajatkan diri kita kepada Allah agar ilmu yang disampaikan oleh guru bisa kita terima dengan baik. Doa ini adalah senjata utama bagi seorang mukmin. Sehingga kalau kalian belajar tanpa berdoa, bisa saja proses terjadi tapi mungkin tidak efektif hasilnya. Begitupun niatnya juga harus diluruskan. Karena kalau kita datang ke sekolah hanya sebatas, kalau nanti udah proses belajar secara langsung, datang ke sekolah hanya sebatas datang, hadir, tanpa ada niat yang baik dari rumahnya untuk mencari ilmu secara sungguh-sungguh, itu juga berpengaruh. Nah, selama proses pembelajaran daring pun di rumah, jangan sampai kita lupa untuk melakukan ini. Jadi sebelum nanti mengikuti kegiatan daring, ya sebaiknya kalian berdoa dulu. Yang berikutnya, selain doa, kita juga harus memiliki minat dan mood belajar yang baik. Kalau kita belajar tanpa minat atau tanpa mood yang baik, ya tentunya juga materi pelajaran yang kita peroleh mungkin juga tidak akan sepenuhnya kita bisa terima. Nah, minat ini tentunya harus kita pupuk, harus kita bangun, harus dimunculkannya dari diri sendiri. Minat belajar itu tumbuhnya. Nah, mood belajar juga harus kita ciptakan sendiri. Karena kalau tidak kita ciptakan sendiri, walaupun lingkungan berpengaruh, dalam hal ini mungkin lingkungan itu termasuk orang tua, guru, proses belajar, media pembelajaran itu baik, tapi kalau kita mungkin minat dan moodnya kurang baik, akhirnya nanti juga berpengaruh. Nah, untuk minat tentunya bagi kalian yang sudah memilih jurusan, baik itu mungkin IPA ataupun IPS,
penentuan jurusan ini juga kan awalnya dilakukan mengikuti minat kalian yang sudah kalian pilih melalui angket penjurusan. Nah, oleh karenanya seharusnya anak-anak IPA mungkin pada saat belajar mata pelajaran peminatan ya lebih bersungguh-sungguh. Begitupun anak-anak IPS. Pada saat belajar peminatan bisa lebih tinggi karena minatnya sudah disesuaikan. Mood belajar ini memang bisa dipengaruhi juga oleh banyak faktor. Tetapi yang terbesar dan yang berpengaruh paling besar adalah bagaimana kita menciptakan mood itu baik, benar-benar semangat itu dari diri sendiri. Faktor lain yang mempengaruhi belajar efektif adalah kondisi jasmani. Artinya kesehatan seseorang, baik fisik maupun mental, itu sangat mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan proses belajar. Orang yang sakit ya pasti tentu tidak akan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik dibandingkan mungkin yang sehat. Sakit itu bisa dua hal tadi, bisa sakit secara fisik ataupun secara rohani. Oleh karenanya agar kita senantiasa bisa memiliki kondisi yang fit, apalagi di zaman sekarang ya, kondisi sekarang COVID ini ya, COVID-19, kalian di rumah juga harus senantiasa meningkatkan imunitas tubuh kalian, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, melakukan olahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang ya, sehingga kondisi fisik kalian tetap prima untuk mengikuti kegiatan belajar walaupun tetap dilaksanakan di rumah. Nah, untuk kondisi rohani ya kita tentunya harus membiasakan hal-hal positif yang menunjang rohani kita untuk senantiasa baik. Salah satunya adalah dengan rajin berdoa dan beribadah. Ini yang nanti juga akan menentukan kesuksesan seseorang. Sehingga di dalam emosional di dalam kemampuan diri itu ada istilah IQ, EQ dan SQ ya. Jadi ada kemampuan intelektual, ada kemampuan emosional, dan ada kemampuan spiritual. Nah, kesehatan rohani ini dibangun dengan bagaimana kita membiasakan diri untuk mengembangkan kemampuan spiritual kita. Hubungan kita dengan Allah, kalau dalam Islam disebut dengan hablum minallah. Nah, ini juga jangan sampai kalian meninggalkan sholat 5 waktu bagi yang muslim. Ya tentunya bagi yang non muslim juga ada ibadah-ibadah ritual yang harus dilakukan. Nah, bagi yang muslim dijaga sholatnya, dijaga kebiasaan berdoanya sebenarnya, dan hal-hal lain. Faktor penunjang berikutnya untuk keberhasilan belajar yang efektif adalah tempat. Nah, tempat ini menjadi salah satu pendukung karena ya kalian juga tahu mungkin kalau di tempat yang lebih nyaman, lebih rileks, tentunya belajarnya juga akan lebih muncul mood ya. Ini berpengaruh juga ke mood tadi. Kalau tempatnya nyaman, sirkulasi udaranya ada, kemudian sejuk ya, tentunya proses belajar agak lama juga kita tetap nyaman berada di dalam ruangan jika itu di ruang kelas. Nah, kalian sekarang belajar di rumah, tentunya tempat ini tergantung kalian bisa memposisikannya. Nyamannya di mana? Mau di ruangan, maksudnya kamar sendiri, di ruang tamu, di luar. Yang penting proses pembelajaran daring bisa dilakukan. Berbeda kalau misalnya mungkin kita harus belajar di sekolah ya. Ada di kelas tertentu dan kita tidak bisa memilih dengan kondisi yang ada. Paling kita berusaha menyesuaikan, beradaptasi dengan tempat yang ada. Oleh karenanya di dalam standar pendidikan kita juga mengenal ada standar sarana prasarana, sehingga
sekolah berkewajiban untuk menyiapkan fasilitas atau tempat pembelajaran yang kondusif. Ibu berharap karena kalian selama 1 semester ke depan sebelum ada perubahan kebijakan dari pemerintah mengenai kegiatan belajar, karena kalian belajar di rumah, kondisikan rumah kalian untuk siap belajar dimanapun tempatnya, karena tempat ini juga akan mempengaruhi keberhasilan belajar kalian. Faktor berikutnya juga yang berpengaruh adalah suasana. Suasana belajar mungkin untuk saat ini karena kita harus dituntut untuk belajar daring, tentunya mempersiapkan dengan baik suasana hati lah terutama ya kalian untuk siap belajar. Suasana tadi, minat dan mood dikondisikan agar mendukung proses belajar yang efektif. Kalau suasana lingkungan, ya karena mungkin kalian ada di tempat yang berbeda, rumah yang berbeda, ya tentunya ini di kondisi pembelajaran daring mempengaruhi kalian berdasarkan situasi dan kondisi kalian. Tapi selama di sekolah, suasana belajar ini bisa diciptakan juga oleh guru di dalam pengelolaan kelas, di dalam penggunaan media pembelajaran maupun di dalam penggunaan fasilitas pembelajaran yang lainnya. Nah, terkait dengan suasana ini, di kegiatan pembelajaran daring, sekolah juga sudah berupaya agar suasana belajar bisa terjadi secara 2 arah, sehingga nanti kalian harus mempersiapkan diri dengan aplikasi yang digunakan, dan sekolah SMA Negeri 1 Cibudak kita akan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Nah, sehingga kalian udah bolehlah dari sekarang mungkin belajar mengunduh aplikasi tersebut, mempelajari sedikit-sedikit terkait dengan Zoom Meeting ini, hingga nanti suasana belajarnya akan kondusif, mungkin tidak terganggu dengan hal-hal teknis ya, karena kalau nanti pas Zoom Meeting nggak tahu nih gimana akhirnya kan nggak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara baik, sehingga hasilnya juga nggak efektif. Yang berikutnya, waktu yang berpengaruh terhadap efektivitas belajar. Waktu belajar ini bisa terkait dengan kapan dilakukan dan berapa lamanya atau durasinya. Nah, kalau terkait dengan waktu kapan dilakukan, tentunya mungkin yang lebih efektif itu pasti dilakukan di pagi hari dengan durasi yang cukup lama. Kalau siang hari mungkin karena kita juga udah mulai jenuh, agak sedikit jenuh ya, durasinya harus lebih sedikit, dan bisa juga nanti dilakukan di sore hari jika itu di rumah. Tapi kalau di sekolah kita terbatas dengan waktu yang disediakan atau waktu yang tersedia untuk kegiatan belajar mengajar. Karena kita melaksanakan kurikulum 2013 dengan struktur kurikulum yang cukup banyak, jumlah mata pelajaran yang cukup banyak, nanti kalau kalian sudah stabil belajar di sekolah di semester genap, itu kalian akan belajar waktunya itu dari jam 7 sampai jam 3 sore dengan 2 kali istirahat. Nah, nanti harus bisa membiasakan dengan kondisi tersebut. Nah, selama pembelajaran daring, waktu belajar kita hanya dari jam 7.30 sampai jam 11.45. Nah, waktu ini juga diupayakan bisa seefektif mungkin dimanfaatkan. Untuk yang waktu belajar di pagi hari, itu tentunya kita akan prioritaskan mata pelajaran yang mungkin membutuhkan daya pikir yang lebih serius atau tingkat kesulitan yang lebih tinggi, dan nanti untuk siang harinya untuk pelajaran-pelajaran yang tidak terlalu berat dari sisi tingkat kemampuan berpikirnya. Nah, untuk belajar di rumah kalian, selain pada saat KBM dengan guru, baik itu
nanti daring maupun KBM tatap muka, itu juga kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Kapan mau mengulang pelajaran, kapan memang mau belajar lagi setelah belajar dari sekolah. Nah, disarankan waktu belajar yang efektif untuk mengulang pelajaran di rumah itu adalah sebelum tidur atau sesudah bangun tidur. Oleh karenanya, kalau kalian ingin membuat jadwal belajar di rumah, kalau ingin sukses, harus disiplin. Bisa dibuat, bisa dari waktu belajar itu bisa dari jam 7 sampai jam 9 malam sebelum tidur. Atau boleh memilih bangun jam 3 pagi. Kemudian kalian, bagi yang muslim, bisa sholat tahajud dulu, bermunajat dulu sama Allah, tadi berdoa ya. Kemudian dilanjut dengan waktu belajar dari jam 3:30 mungkin sampai subuh ya. Tapi setelah subuh jangan tidur lagi, karena kalau setelah sholat subuh tidur lagi malah kesiangan kalau sudah harus masuk ke sekolah. Tapi karena kalian sekarang belajar di rumah, ya bisa aja setelah sholat subuh tidur lagi. Yang penting jam 7 sudah siap-siap lagi untuk belajar. Itu terkait dengan waktu belajar. Dan ini terserah kita, hanya berdasarkan pengalaman dari beberapa peneliti, para ahli yang pernah meneliti. Tadi waktu belajar yang efektif itu bisa, yang lebih baik itu adalah sebenarnya setelah bangun tidur, karena kita udah fresh, otak kita sudah istirahat, fisik kita juga, jasmani kita sudah istirahat, sehingga lebih fresh. Ya, kalau misalkan mau belajar setelah di waktu fajar ya, kalau dalam Islam itu di waktu fajar dari jam 3 atau 3:30 sampai menjelang subuh, itu akan lebih baik. Faktor yang berikutnya juga adalah alat-alat atau media ya. Ya, kalian jangan lupa untuk mempersiapkan alat-alat untuk pembelajaran. Ya, kalau nanti harus berangkat ke sekolah belajar KBM, tentunya alat tulis, buku pelajaran jangan sampai ketinggalan. Yang istilah kalau bahasa Sunda mah arek macul tapi nggak bawa pacul. Jadi ada kan anak-anak di sekolah itu yang nggak bawa alat tulis padahal mau belajar. Berarti kalian tidak mempersiapkan alat dengan baik. Jadwal pelajaran sudah dibuat, buku tidak dibawa, baik itu buku tulis maupun paket. Nah, ini hal-hal yang kecil seperti ini tapi berpengaruh gitu ya. Kemudian, karena sekarang kalian belajar di rumah, tentunya kondisinya berbeda. Yang harus kalian persiapkan sekarang itu adalah, pertama, memiliki HP Android, atau kalau tidak, ini mungkin kalau punya laptop bisa menggunakan laptop. Yang kedua, memiliki jaringan internet, bisa wifi ataupun paket data. Nah, yang ketiga, kalau sudah ada buku paket, nanti buku paket bisa disiapkan sesuai jadwal pelajaran yang nanti diberikan oleh sekolah. Nah, sehingga pada saat guru memberikan materi tersebut, kalian bisa fokus. Dan kalau ada sesi tanya jawab, kalian pun bisa melakukan sesi tanya jawab. Itu yang dipersiapkan oleh siswa. Alat-alat ini juga harus juga dipersiapkan oleh guru. Nah, kalau guru mungkin untuk bisa terjadi proses pembelajaran yang efektif, ya guru harus menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Ya, misalnya mungkin salah satunya kita bisa menggunakan audio visual sehingga ada video-video pembelajaran bisa dilihat, atau bisa menggunakan PowerPoint atau hal lain lah yang bisa menjadi media atau alat dalam proses belajar supaya belajar lebih menarik. Yang harus kalian tetap perhatikan di dalam penyediaan alat ini, tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Ya, jangan terlalu memaksakan. Ya, Ibu sih berharap selama kegiatan pembelajaran daring ini mudah-mudahan seluruh siswa SMA Negeri 1 Cigudeg memiliki fasilitas handphone Android yang memadai. Tapi jika tidak, silakan kalian konsultasikan dengan wali kelas masing-masing, sehingga nanti kami pihak sekolah bisa mempersiapkan bagi yang memang tidak memiliki fasilitas untuk daring, bisa difasilitasi dengan pembelajaran non daring atau yang
tidak online ya gitu. Dan sekolah dalam hal ini terkait dengan alat atau media pembelajaran tadi sudah mempersiapkan dua-duanya. Untuk yang daring kita sudah mempersiapkan melalui Zoom meeting, dan untuk yang non daring atau yang mungkin nanti tidak bisa melalui jalur online itu bisa melalui penggunaan modul, buku paket, atau PowerPoint ya, PowerPoint materi yang disiapkan oleh guru yang kalian bisa minta atau bisa difasilitasi oleh sekolah. Dan jika kalian tidak komunikasikan dengan wali kelas, tentunya kami tidak tahu kondisi kalian. Oleh karenanya ada hal-hal terkait dengan keterbatasan kemampuan untuk menyiapkan alat ini, mohon dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Itu saja mungkin untuk hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan cara belajar yang efektif. Semoga bisa menjadi acuan dalam persiapan kalian belajar di SMA Negeri 1 Cibudak. Nah, selain tadi daya dukung, kita juga harus punya strategi belajar. Nah, strategi ini harus dipersiapkan dengan baik. Ya, salah satunya untuk strategi belajar ini agar efektif, pertama harus buat suasana belajar yang nyaman, senyaman mungkin kalian. Oleh karenanya mungkin nanti pada saat kalau sekarang yang bisa menciptakan nyaman itu ya kalian di rumah lah, karena daring ya. Nah, guru di sekolah supaya belajar nyaman mungkin tadi mempersiapkan media belajar atau video pembelajaran yang juga mendukung, atau komunikasi dari guru itu sendiri, sehingga suasana yang nyaman belajar itu bisa diciptakan oleh guru di proses daring maupun non daring nanti di dalam kelas. Suasana belajar ini juga sangat berpengaruh terhadap munculnya mood setiap peserta didik di dalam proses belajar. Oleh karenanya ya kita jangan membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman, karena mungkin ada hal-hal yang bisa menyebabkan suasana ini yang tadinya sudah kondusif menjadi tidak kondusif. Yang berikutnya, kalian harus membuat rangkuman materi pokok dari pelajaran yang disampaikan. Biasakan untuk membuat rangkuman atau intisari dari materi yang disampaikan. Jangan tergantung kepada orang lain atau juga jangan tergantung kepada guru. Ya, usahakan pada saat ada proses pembelajaran di kelas maupun daring, kalian sudah menyiapkan alat tulis, menyiapkan buku, pensil, sehingga materi-materi pokok itu sudah bisa dibuat sendiri, atau intisari dari materi itu bisa sambil ditulis, sehingga setelah kita melakukan proses belajar kalian punya catatan yang itu bisa diulang di kegiatan-kegiatan yang lain. Strategi berikutnya juga bisa dengan belajar bersama jika nanti kondisi sudah memungkinkan. Nah, untuk saat ini karena kita masih dalam terkendala pencegahan COVID-19 yang tidak boleh ada kerumunan gitu ya, belum diperkenankan untuk adanya kelompok-kelompok belajar atau belajar bersama ini tidak diperkenankan dulu. Tapi nanti setelah kondisi normal kalian bisa melakukan proses belajar bersama ini sehingga nanti bisa belajar secara kelompok. Nah, keuntungan dari belajar berkelompok ini bisa saling mengisi. Kalau yang nggak ngerti bisa bertanya ke temannya yang ngerti ya. Bagi yang sudah mengerti bisa berbagi juga dengan teman yang ngerti, ataupun kalau ada PR ya bisa kerjasama dengan baik sehingga pekerjaan lebih mudah selesai. Kalau dari pengalaman Ibu selama mengajar di SMA Negeri 1 Cibudak, belajar bersama ini kadang-kadang
tidak berjalan secara efektif. Mungkin dari kelompok itu hanya 1-2 orang yang bekerja, sementara yang lain tidak. Nah, kalau kalian ingin punya pengalaman belajar yang lebih baik, sebaiknya di dalam tugas kelompok itu harus semua anggota kelompok berusaha berpartisipasi di dalam tugas-tugas kelompok tersebut sehingga memiliki pengalaman yang sama. Pendukung yang lain dalam strategi belajar agar efektif adalah untuk materi-materi yang mungkin harus membutuhkan keterampilan, itu ya harus praktek, kayak PJOK, seni, PKWU, atau sains yang terkait dengan fisika, kimia, biologi. Nah, itu akan lebih menarik jika kita melakukan kegiatan belajarnya itu praktek di luar kelas. Sehingga biasanya kalau kita melakukan kegiatan praktek, memori kita tentang materi tersebut biasanya lebih lama, atau istilahnya long term memory akan terbentuk. Jadi kita ingat terus gitu. Yang berikutnya, belajar itu harus dilakukan secara rutin dengan waktu yang tidak terlalu lama. Ya, artinya gini, kalian bisa membuat jadwal belajar di rumah itu dalam 1 hari mungkin hanya 1 jam, tapi rutin setiap malam dilakukan. Itu lebih baik dibandingkan sistem SKS. Ya, karena mungkin udah populer sistem SKS. Ya, sistem kebut semalam, ya. Besok mau ulangan, semua materi dibaca, diulang dari jam 7 sampai jam 12 malam, yang ada malah pusing. Gitu ya. Masih mending kalau belajar. Ada yang enggak sama sekali. Nah, kalau ingin sukses, kalau ingin tadi belajarnya efektif, tentunya kalian harus menyiapkan atau membiasakan, merutinkan diri belajar. Semua orang yang sukses itu adalah orang-orang yang disiplin terhadap dirinya sendiri. Kalau kalian punya jadwal belajar yang rutin dan disiplin dengan itu, insya Allah cita-cita kalian akan tercapai. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, merutinkan belajar tadi memang merupakan bagian dari strategi kita agar belajar kita sukses atau belajar kita efektif. Tetapi bukan hanya rutin, tapi harus disiplin. Nah, yang berikutnya, kita juga harus memilih waktu yang baik untuk belajar, seperti yang tadi ibu sampaikan di awal bahwa waktu ini juga berpengaruh. Maka ibu menyarankan kepada kalian sih sebenarnya, bagi yang biasa bangun pagi, bagi yang belum biasa bangun pagi juga bisa merutinkan untuk bangun pagi, karena memang banyak keuntungannya bangun pagi itu. Kalian bisa belajar setelah tidur dengan membiasakan tidur lebih awal, ya seperti Rasulullah tidur lebih awal setelah sholat Isya jam 8, jam 9 udah tidur, jam 3 sudah bangun. Jadi kalau kita tidur dari jam 9, bangun jam 3 itu udah 6 jam tidur, udah cukup. Nah, bangun jam 3, kalian bisa ambil wudhu, sholat tahajud, kemudian berdoa, bermunajat kepada Allah, setelah itu belajar. Nah, ini akan lebih baik hasilnya menurut pengalaman pribadi ibu sendiri dibandingkan kita belajar mungkin di jam 7 atau sampai jam 9 malam. Tapi kalau belum terbiasa dengan itu, kalian bisa mencoba waktu di jam 7 sampai jam 9. Berusaha mendisiplinkan diri untuk tidak main HP dulu, karena godaan terbesar untuk anak di zaman milenial sekarang ini adalah HP. Jadi kalau kita tidak bisa memanage waktu kita dengan HP itu, maka kita juga tidak akan sukses. Jadi kita puasa HP dulu lah dari jam 7 sampai jam 9 malam. Setelah itu tidur, atau boleh kalian memilih tidur lebih awal, bangun jam 3 sampai subuh. Nah, setelah sholat subuh mungkin kalau mau main HP sedikit dulu boleh lah gitu, ada refreshing ya, itu bisa dilakukan. Kemudian prinsip berikutnya, berusaha mengerti pelajaran yang kita pelajari, bukan menghafalnya. Kalau belajar untuk materi matematika, fisika, untuk yang IPA ya, atau mungkin di IPS itu ada ekonomi,
matematika wajib gitu ya, itu bukan belajar menghafal rumus tapi memahami konsep, mengerti konsep dan mengerti gimana caranya konsep itu digunakan. Sehingga kalau cuma hafal tapi nggak paham ini gimana caranya, itu juga akan berhasil. Jadi mempelajari materi ajar secara paham konsep itu lebih baik daripada hanya sekedar menghafal. Itu untuk strategi. Nah, strategi ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan kalian dalam belajar, sehingga istilah ada di dalam psikologi belajar itu, di psikologi pembelajaran itu ada gaya belajar seseorang. Ya, gaya belajar ini ada 3 kalau dikelompokkan. Ada yang gaya belajar visual, ada yang gaya belajar audio visual atau audio saja, ya, ada yang gaya belajar kinestetik. Nah, bagi kalian yang gaya belajarnya visual, itu cirinya misalnya dia senangnya membaca dibandingkan mendengar, suka terhadap warna-warna tertentu. Dan kalau misalnya mungkin buku itu ada warna-warna yang menarik, dia lebih senang untuk belajar, untuk membaca materi tersebut. Atau ada lebih mudah memahami materi dengan membaca dibandingkan mendengarkan. Nah, itu berarti kalian termasuk tipikal yang gaya belajarnya visual. Kalau di kelas biasanya lebih senang duduk di bagian depan karena ingin terlihat. Jadi kalau guru nulis catatan yang terlihat dengan jelas gitu ya, sehingga kalau kurang terlihat kurang paham. Nah, itu berarti termasuk salah satu ciri dari gaya belajar visual. Atau kalau misalnya mau bikin rangkuman harus warna-warni tulisannya, itu lebih semangat lagi belajar. Nah, itu juga ciri-ciri dari anak yang gaya belajarnya visual. Nah, ada juga yang gaya belajarnya audio. Nah, yang audio ini nggak harus melihat, yang penting dengar, dia pasti paham materi itu. Gitu. Nah, biasanya anak-anak yang gaya belajar audio ini tidak harus duduk di depan kalau di kelas, bisa di tengah, bisa di belakang. Yang penting suara guru atau misalnya ada tayangan video atau tayangan itu bisa terlihat, bisa terdengar oleh dia gitu. Atau suara guru juga yang penting terdengar, insya Allah dia bisa menangkap materi yang disampaikan. Nah, ada lagi yang kinestetik. Nah, ini kalau yang kinestetik ini nggak bisa betah duduk manis, sehingga biasanya dia itu dikit-dikit bergerak. Biasanya duduknya juga nggak nyaman kalau di depan, mungkin nyari posisi yang di pojok, di belakang. Nah, dan orang yang gaya belajar kinestetik ini lebih senang kalau praktek. Dia kalau ngitung-ngitung kimia nggak suka, kurang paham. Tapi giliran ada praktiknya dia paling semangat. Nah, itu ciri dari yang orang kinestetik. Begitupun kalau olahraga, dia lebih semangat materi pelajaran olahraga, PJOK, yang ada praktek-prakteknya lah dia lebih suka. Nah, itu ciri dari gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar ini juga akan mempengaruhi kebiasaan kalian dalam belajar gitu. Sehingga guru memang harus memahami, ya mungkin walaupun secara garis besar ya, tidak satu persatu itu harus memahami. Ini kalau anak nggak bisa anteng duduk, nah berarti ini salah satu indikasi bahwa dia termasuk gaya belajar kinestetik. Tapi kalau yang belajar visual itu biasanya anteng, fokus, apalagi ngelihat gambar, baca, fokus gitu ya. Kalau yang audio, mendengar, dia kalau materi pelajaran itu lebih seneng kalau direkam, ngedengar suaranya aja gitu. Atau misalnya mungkin direkam oleh dia sendiri bisa, kemudian diperdengarkan kembali, nah itu bisa. Nah, kalau yang kinestetik memang harus dibantu dengan tadi ya, ada praktek-praktek sehingga mereka memiliki kemampuan menangkap pelajaran itu lebih baik. Nah, tapi sebenarnya konsep yang 3 ini tidak berdiri sendiri. Bisa jadi seseorang itu ada yang audio visual, atau mungkin ada gabungan yang visual dengan estetik gitu ya, hanya mungkin dominannya di mana. Nah, kalian bisa juga memahami gaya belajar masing-masing. Kalau ibu sendiri, selama pengalaman ibu belajar itu termasuk yang ke gaya belajar visual.
karena lebih senang membaca, lebih senang melihat gambar-gambar gitu ya, sehingga lebih mudah ditangkap, dicerna itu kalau kita membaca dibandingkan mendengar. Nah, kalian bisa menyimpulkan gaya belajar kalian sendiri-sendiri berdasarkan tadi yang Ibu sampaikan, dan bisa melakukan proses pembelajaran itu di rumah secara efektif. Kalau memang termasuk tipikal audio, silahkan mendengarkan media-media pembelajaran yang ada di YouTube itu, mungkin yang ada audio visualnya gitu, sehingga akan mendukung keberhasilan kalian dalam belajar. Untuk cara belajar efektif hanya sampai di sini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Tapi di selanjutnya ada materi tambahan tentang kebijakan pemerintah terkait dengan kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19, yaitu konsep PBR, ya, konsep pembelajaran dari rumah. Mungkin itu saja dulu untuk yang materi pertama tentang cara belajar efektif. Ibu akan sambung dengan cara belajar yang terkait dengan belajar dari rumah, kebijakan dari Kementerian Pendidikan yang harus diterapkan di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Ya, anak-anakku sekalian, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa di masa COVID-19 ini kebijakan pemerintah terkait dengan kegiatan belajar adalah harus dilakukan secara online, dan khususnya kita di zona merah Jabodetabek ya, karena ada di zona merah, maka pembelajaran itu tidak boleh dilakukan tatap muka langsung di kelas, tapi hanya dilakukan melalui online atau daring. Nah, berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan oleh Disdik Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan tanggal 28 Mei sampai 1 Juni, itu ada hasil survei yang mengatakan bahwa selama proses belajar online dari rumah dari Maret sampai Mei kemarin, itu ada hasil fasilitas yang digunakan oleh siswa dalam kegiatan belajar itu kebanyakan menggunakan fasilitas WA. Aplikasi lain itu hanya 1,8%, sedangkan untuk WA 90,9%. Artinya lebih banyak menggunakan HP Android. Nah, untuk durasi belajar juga dari hasil survei itu yang lebih efektif itu maksimum belajar itu yang bisa efektif itu hanya sekitar 2-3 jam. Itu 1 jam di awal, kemudian di pertengahan, dan maksimum bisa konsentrasi itu hanya 3 jam. Oleh karenanya kebijakan Provinsi Jawa Barat terkait dengan PBR ini yang kalian bisa pelajari nanti lebih lanjut di PowerPoint yang akan di-share. Itu PBR itu singkatan dari belajar dari rumah. Itu kita durasi belajarnya hanya 4 jam per hari ya, yang dilaksanakan selama 6 hari selama seminggu, Senin sampai Sabtu. Nah, yang 4 jam itu dilaksanakan dari jam 7.30 sampai 11.45 dengan durasi belajar 1 jam pelajarannya itu hanya 30 menit. Nah, kemudian karena sekolah kita memilih untuk belajarnya hanya Senin sampai Jumat, maka nanti di hari Rabu itu ada 2 shift. Ya, 2 shift kegiatan belajar. Jadi ada yang pagi, ada yang siang. Yang pagi dari jam 7.15 sampai 11.45, dan yang siang itu dimulai dari 12.30 sampai jam 16. Kalian tidak usah risau karena memang yang harus ke sekolah hanya guru yang akan mengajar di jadwal tersebut. Kalian tetap belajar di rumah. Yang penting mempersiapkan fasilitas untuk daringnya, yaitu handphone Android atau laptop, dan memiliki jaringan internet. Nah, di kegiatan belajar dari rumah ini ada 2 kegiatan, ada daring, ada luring. Nah, nanti kalian bisa pelajari di PowerPoint. Untuk daring ini, peserta didik
harus mengikuti jadwal BDR yang sudah dibuat oleh sekolah ya. Kemudian harus mempelajari petunjuk pelaksanaan daring, harus mempersiapkan bahan ajar. Dalam hal ini mungkin kalau ada buku paket atau modul yang sudah dipersiapkan oleh pihak sekolah. Kemudian ada alat komunikasi yang mampu mengakses internet, tadi bisa HP, bisa laptop, tapi menggunakan jaringan internetnya bisa WiFi, bisa paket data. Dan harus memiliki nomor kontak guru masing-masing, sehingga mungkin nanti kedepannya kita akan membuat grup WA kelas, ataupun guru mata pelajaran nanti akan membuat grup WA guru mapel ya, sehingga kalian harus mempersiapkan itu dari sekarang. Bagi yang belum memiliki handphone secara pribadi, artinya mungkin handphonenya dalam satu keluarga masih bareng-bareng, ya dipersiapkanlah dari sekarang untuk memprioritaskan handphone itu digunakan oleh kalian dari jam 7.30 sampai jam 11.45. Bagi yang sudah memiliki handphone masing-masing, ya jangan digunakan kuota internet untuk di luar kegiatan belajar dulu, kecuali kalian punya paket unlimited ya gitu. Kalau punya paket unlimited silahkan. Nah, untuk guru yang harus dipersiapkan, pertama tadi program BDR selama 1 semester, kemudian bahan ajar juga ya. Jadi guru juga mempersiapkan bahan ajar, dan bahkan nanti kita akan melakukan Zoom meeting, walaupun tidak tatap muka langsung, tapi ada interaksi 2 arah. Kemudian walaupun belajarnya di rumah, nanti tetap ada evaluasi atau ada latihan-latihan soal. Kemudian menyiapkan pelajaran multimedia, audio visual, dan model pembelajarannya ini harus variatif disesuaikan dengan kurikulum 2013. Hanya mungkin bagi yang harus praktek kayak kimia, fisika, kita belum bisa praktikum di lab secara langsung, tapi nanti bisa mempelajari video-video pembelajaran yang hasil praktikum. Nah, untuk PJOK dan yang lain kayak SBK dan PKWU, nanti bisa jadi tugas-tugas proyeknya itu secara mandiri dalam bentuk video yang dikirim ke gurunya. Untuk manajemen sekolah, pertama bagi tim kurikulum harus menyiapkan jadwal pembelajaran. Kemudian yang Sapras harus mempersiapkan protokol kesehatan. Pada pembelajaran dari rumah ini atau PBR, untuk manajemen sekolah harus mempersiapkan fasilitas dan sarana yang memadai. Bagi tim kurikulum harus menyiapkan jadwal pelajaran. Bagi sarana prasarana menyiapkan fasilitas pembelajaran, aplikasi yang digunakan dan jaringan internet yang memadai. Kemudian mempersiapkan sarana prasarana protokol kesehatan untuk cuci tangan, untuk menyiapkan hand sanitizer dan alat pendeteksi suhu, sehingga semua orang warga sekolah yang akan datang ke sekolah mengikuti prosedur kesehatan tersebut. Dan bagi kesiswaan, jadi nanti bisa mempersiapkan tata tertib baru mungkin terkait dengan pembelajaran selama COVID ini ya gitu. Untuk absensi siswa nanti bisa dilaksanakan juga melalui aplikasi Google Form, sehingga kehadiran kalian walaupun tetap di rumah wajib mengisi absensi yang nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing, atau bahkan mungkin nanti guru mata pelajaran juga punya Google Form untuk absensi gitu, sehingga jangan sampai terlewatkan untuk absensi. Dan bagi orang tua, yang pertama tentunya harus menyiapkan sarana pendukung handphone atau laptop. Yang kedua menyiapkan paket data atau jaringan internet, dan harus mengawasi kegiatan belajar anaknya selama di rumah. Nah, karena keberhasilan dari pembelajaran daring ini juga ditentukan oleh kerjasama dari pihak sekolah dengan orang tua. Kalian juga harus disiplin dalam belajar, karena juga menentukan keberhasilan kalian.
Alternatif kedua, jika tidak bisa dilakukan secara daring, itu bisa juga melalui luring yang bisa dijadikan acuannya dalam kegiatan luring ini menjadi alternatif tambahan, karena memang kita terbatas di tatap muka, sehingga bisa ada tugas tambahan bisa melalui modul LKS, PowerPoint atau audiovisual yang bisa di-share oleh guru di luar proses pembelajaran daring, yang bisa di-share melalui WA gitu ya. Jadi bisa di-share melalui WA group, dan pengumpulannya bisa melalui Google Classroom. Itu saja mungkin yang Ibu sampaikan terkait dengan PBR, dan karena ini harus disukseskan oleh semua komponen. Untuk mengetahui gimana suasana belajar di sekolah, ya Ibu harapkan kalian di rumah masih tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran online ini dengan baik, dan semoga penyakit COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar tetap berlangsung di sekolah lebih cepat. Jika ada hal-hal yang mau dipertanyakan juga, karena ini hanya satu arah, mungkin tidak bisa Ibu lakukan, kalian bisa pelajari lebih lanjut di PowerPoint yang nanti di-share oleh panitia MPLS. Dari Ibu mohon maaf jika ada kekurangan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan dari Ibu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dengan sungguh-sungguh dan raih kesuksesan terbaik bagi kalian di tahun ini dan 3 tahun ke depan.